الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para guru, para muallimin, para sepuh, para orang tua, wabil khusus Ketua DKM Masjid Agung Al-Mukarramah, guru kita Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Aziz HN ST. Hadir pula guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Komarudin serta seluruh para asatidzah lainnya, para hujaj, para tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang hadir ya, pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua ya, duduknya kita di tempat yang mulia ini mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan kita sudah masuk di awal daripada tahun baru 1446 Hijriah. Ya, kalau versinya pemerintah ya, malam ini sudah masuk di malam 3 Muharram. Tapi kalau Nahdlatul Ulama sebagaimana pengumuman resminya baru hari Senin tadi baru masuk tanggal 1 Muharram karena diistiqmalkan mengingat hari Sabtu ya cuaca tidak memungkinkan untuk ru'yatul hilal. Tapi ala kulli hal kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan kita punya semangat baru, kita punya niat baru, dan mudah-mudahan di tahun baru ini sampai bertemu di tahun berikutnya kita semua diberikan kemudahan, kesehatan, panjang umur fi taatillah wa taatir Rasul. Ya, keluarga kita, rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang dipenuhi keberkahan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita Allah jadikan anak dan cucu-cucu yang saleh dan saleha, termasuk masjid kita bersama warganya ya, mudah-mudahan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita ya, sudah masuk di ayat 52 karena ayatnya panjang, jadi pekan yang lalu baru kita bahas separuh. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau di kitab saya, cetakan saya ini halaman 241. 241 baris ke-15 dari bawah ya. Kalau cetakannya sama, ini cetakan Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah. Tapi kalau cetakan yang berbeda ya bisa jadi halamannya beda, yang jelas sudah masuk di ayat 52 surah Al-An'am. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tatrud alladziina da'un ya. Itu sudah kita baca, sekarang langsung ke waruwiya. Baris ke-15 dari bawah ya. Waruwiya, dan diriwayatkan annan nasan minal fuqara, bahwasanya ada segolongan manusia minal fuqara, dari kalangan kaum fakir.
Jadi kalau disebut fakir sudah pasti yang miskin pun juga ngikut ya. Terutama dalam mazhab kita bahwa fakir ini kondisinya lebih teruk, lebih menderita, lebih serba kekurangan dibanding miskin. Kanu adalah mereka ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu sedang bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata nasun minal asyraf, oleh orang-orang minal asyraf, dari kalangan terhormat, dari kalangan bangsawan, dari kalangan yang dimuliakan. Lahu sallallahu alaihi wasallam, golongan ini sedang berkata, sedang berbicara kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka sampaikan dari golongan bangsawan ini? Idza shallaina, apabila kami salat, fa akhir, maka mundurkanlah haula, orang-orang tersebut. Siapa yang diminta mundur, siapa yang diminta di posisi belakang? Merekanya adalah kaum fakir. Falyusallu, maka hendaklah mereka salat khalfana, berada di belakang kami. Fanuzilat hadhil ayah, inilah yang menyebabkan diturunkannya ayat ini. Yang sebelumnya sudah kita bahas, ada tokoh-tokoh yang mewakili dari kalangan para pembesar, kalangan bangsawan atau kelompok ningrat. Di antaranya adalah Aqra. Aqra ini adalah salah seorang pembesar di Bani Tamim, di mana dulunya Aqra ini adalah seorang hakim yang memutuskan perkara-perkara terhadap orang-orang yang bersengketa. Aqra ini adalah nama sebutan, bukan nama aslinya. Kenapa disebut Aqra? Karena kepalanya botak. Kepalanya apa? Botak. Jadi Aqra itu artinya yang rontok rambutnya sehingga menyebabkan apa? Botak. Seperti halnya, wah itu profesor itu kepalanya botak, kebanyakan apa tuh? Kebanyakan mikir, begitu ya. Nah, ini disebut Aqra. Jadi sebab kepalanya botak disebutlah Aqra, lebih terkenal dengan panggilan Aqra. Sama seperti Abu Hurairah, artinya bapaknya kucing, gitu ya. Malah justru panggilan tersebut yang lebih dikenal karena kemana-mana bawa kucing. Kemana-mana bawa apa? Bawa kucing. Ada lagi tokoh yang lainnya adalah Uyainah. Ada juga Abbas. Yang intinya mereka ini adalah para pembesar, para bangsawan, kelompok ningrat, orang-orang kaya, yang kemudian mereka ini mengajukan sebuah usulan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, bagaimana kalau majlis ini kita buat dua majlis, dua majlis, seperti halnya kita nih majlis, majlis pengajaran, majlis taklim. Yang pertama, satu majlis dikhususkan untuk kami, untuk kelas bangsawan, kelompok ningrat yang status sosialnya tinggi, kumpulan orang-orang kaya, kumpulan para pembesar. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok yang diperuntukkan untuk mereka atau yang dikenal dengan Ahlus Suffah. Apa itu Ahlus Suffah? Ahlus Suffah adalah sahabat yang kehidupannya sangat memprihatinkan, kehidupannya miskin, dan kemudian tinggalnya di emperan Masjid Nabawi.
Kenapa mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi? Yang pertama adalah bahwa mereka ini kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah, terutama dari Mekah ke Madinah. Datang ke Madinah, keluarga nggak punya, harta juga nggak punya, dan juga mereka dari kalangan miskin. Ditambah lagi kaum Ansor saat itu sudah tidak muat nampung. Tetapi kemudian pada berikutnya bahwa Ahlus Suffah ini bukan hanya diperuntukkan bagi sahabat-sahabat yang miskin, yang tidak punya tempat, tetapi juga ada kalanya mereka dipergunakan untuk tamu-tamunya Rasul yang hendak ingin menemui Rasulullah SAW dan akan masuk Islam. Jadi pengen masuk Islam dan nunggu dulu tinggal bareng bareng sahabat Nabi yang lain. Akhirnya mereka tinggal sampai mereka kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW dan kemudian mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita berangkat haji atau berangkat umroh, itu lokasinya berada di belakang makam Nabi. Di belakang di belakang makam Nabi. Yang sekarang ini makam Nabi adanya di mana? Adanya di dalam masjid. Ya, kalau dulu adanya di mana? Di luar. Itu kan posisinya adalah kediaman Nabi bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang dikubur di dalam kamar, dan Sayyidah Aisyah pun juga masih tinggal di situ. Ya, kalau orang sekarang rasanya kagak ada yang berani gitu ya. Jadi dikubur di dalam kamar, tinggal di dalam kamar, sampingnya sampingnya kuburan begitu. Nah, jadi dulu Masjid Nabawi itu pertama kali dibuat itu nggak besar, tapi nggak kecil juga sih, karena ukurannya itu 1000 meter lebih sedikit dan muat nampung 1.700 jamaah. Ya nggak kecil juga ya, lumayan lah 1.700 jamaah gitu ya. Kalau musola kayaknya paling musola muat nampung 200 paling ya. Nah, ini mungkin sebesar masjid inilah kurang lebih, atau kurang lebih lah. Baru kemudian nanti di tahun 7 Hijriah terjadi perluasan lagi menjadi 2.500 meter. Ya, dari 1.700 kemudian muat nampung menjadi 4.000 jamaah. Udah makin besar tuh. Ya, kalau ini dulu saya tanya Abuya, Masjid At-Taqwa itu kira-kira kalau jamaah penuh untuk berapa jamaah? 4.000 sampai 5.000 jamaah atas bawah. Berarti kurang lebih semasjid At-Taqwa tapi lebih luas ya, karena Masjid At-Taqwa atas bawah ngitungnya. Ini kan dulu zaman Nabi nggak ada tingkat, baru satu lantai. Baru nanti ada lagi perluasan di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab menjadi 3.600 meter. Nambah lagi tuh daya tampungnya jadi 6.000 jamaah. Nanti diperluas lagi zamannya Sayyidina Utsman bin Affan jadi 4.071 meter. Nanti diperluas lagi pada zamannya Khalifah atau Bani Umayyah, pada kekhalifahan Abbasiyah, terus sampai sampai sekarang ini sudah 400.000 meter persegi. Tapi kalau yang ke sana ada tuh yang dekat Baki, perluasan lagi tuh, makin luas lagi. Itu yang sebelah, kalau kita sholat berarti sebelah kiri belakang itu sedang banyak penginapan yang dihancurkan. Itu posisinya dulu ada di belakang di belakang Nabi. Kenapa kok sampai ada yang tinggal di situ? Ya, termasuk Nabi juga ngajarin mereka ini yang Ahlus Suffah itu. Nah, ini yang kemudian oleh kelompok bangsawan mereka nggak mau. Jadi awalnya Nabi Muhammad SAW pada periode pertama hijrah
Di mana ketika kaum muhajirin datang berjumpa dengan Nabi, itu sudah dibicarakan dengan kaum Ansor, sahabat-sahabat kaum Ansor agar menerima, dikelompokin tuh. Nah, jadi nanti ada 10 orang, ya, kemudian ditempatkan di sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, seperti itu. Nah, kemudian gelombang besar terjadi setelah terjadinya peristiwa Perang Badar. Nah, jadi Perang Badar itu pengaruhnya kuat loh. Ya, makin yakin terutama mereka yang dulunya tidak semuanya melakukan hijrah. Ya, tidak semuanya berani apa? Ya hijrah, tapi begitu Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, wah, gelombang yang hijrah semakin semakin banyak, tidak semuanya bisa ditampung. Akhirnya ditampunglah ya di serambi Masjid Nabawi, ya, yang jumlahnya 60 sampai 70 dan silih berganti. Ada yang keluar masuk 60 70, ntar keluar lagi masuk lagi 60 70, seperti itu, bergantian keluarnya. Yang kebetulan ditunjuk ya sebagai perantara mereka adalah Abu Hurairah. Nah, mereka ini kaum bangsawan. Kenapa kok mereka meminta agar dipisahkan? Ya, yang pertama bahwa mereka merasa terganggu. Apa yang merasa terganggu? Dengan aroma ahlus sufah. Namanya ahlus sufah ini orang-orang miskin begitu ya. Nah, jadi juga pakaian ya juga ya itu aja. Kadang juga baunya nggak sedap begitu ya, baunya nggak sedap. Nih mereka ini nggak terbiasa dengan ya dengan ya golongan orang-orang miskin. Biasanya mereka berkumpul juga dengan golongan-golongan bangsawan. Awalnya kemudian Rasulullah SAW menganggap ya, wah ini kalau seandainya saya pisahkan mungkin nanti punya efek. Tapi ternyata Allah turunkan ayat ini agar Nabi tidak membeda-bedakan. Ya, tidak membeda-bedakan, ini pengajian kelas bangsawan, ini pengajian kaum miskin, udah semuanya duduk bareng di tempat yang sama. Sehingga kalau ada permintaan-permintaan tersebut, ya maka Rasul diharapkan agar bersabar untuk menangani mereka, dan Rasul SAW agar tidak berpaling kepada dunia. Khawatir nanti mereka memisahkan pengajian, akhirnya lupa ini dengan kaum fakir miskin. Nah, ini sebab kenapa ayat ini diturunkan. Ma'alaika min hisabihim, tidaklah atasmu min hisabihim, dari memikul tanggung jawab mereka, tanggung jawab perbuatan mereka, min syai'in, dari sesuatu. Wa ma min hisabika alaihim, dan tidak sedikit pun memikul ya tanggung jawab perbuatanmu, alaihim, atas mereka, min syai'in, dari sesuatu. Fatatrudahum, maka kamu berhak mengusir mereka, fatakun ya minaz zalimin, dengan demikian maka jadilah engkau termasuk orang-orang yang zalim ya. Nah, jadi kalau sampai engkau mengusir kaum fakir miskin, ahlus sufah, orang-orang lemah, maka jadilah engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Nah, makanya salah satu pengertian zalim itu adalah al-jaur wa intihak hukuk ya al-akhirin. Jadi yang dimaksud zalim itu berbuat tidak adil atau melanggar hak orang lain ya. Sama ini kan seperti yang sekarang ini fatwanya Saudi ya, yang kemarin, karena banyaknya mafia-mafia atau orang-orang yang nggak benar memanfaatkan momentum untuk berangkat haji, padahal visanya bukan visa bukan visa haji. Itu kan sampai ada fatwanya, siapa yang berhaji visanya bukan visa haji, maka tidak tidak sah. Itu rame itu. Wah, bagaimana ini? Ya, emangnya visa haji termasuk daripada syarat dan rukun haji. Nah, kalau kita ini di kalangan para ulama Indonesia
Ya, bahwa bagaimana menghukumi hal tersebut, hukumnya berdosa. Hukumnya apa? Ya, berdosa. Ya kan tidak ada syarat dan rukunnya, emang sih tidak ada, tapi lihat dalil yang lain. Di antaranya ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, atiiullah wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Ya, kita diminta taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat pula kepada apa? Kepada penguasa atau pemerintah. Selama kebijakannya benar, ikutin. Ya, nah, makanya di sana tidak ada tuh atiullah, ada kalimat taat. Atiur Rasul ada kalimat taat, sedangkan wa ulil amri tidak ada kalimat taat. Itu di dalam oleh Asy-Syaikh As-Sa'di itu dijelaskan ya bahwa kenapa tidak ada kalimat taat, ya kita wajib taat kepada penguasa selama penguasanya atiullah wa atiur Rasul. Penguasanya berada di jalan yang benar. Kalau menyimpang, jangan diikutin. La ta'ata li ma'siyatin fi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib kita taat ya kepada makhluk dalam hal kemaksiatan. Kan seperti itu. Sama seperti orang sholat nih. Orang sholat. Ya, sholatnya sah. Tapi karena pakaiannya dari hasil mencuri, maka berdosa. Artinya apa? Jika ada orang yang haji, ya, jika ada orang yang haji nih, kemudian tidak menggunakan visa haji, maka dihukumi berdosa. Kenapa? Karena ia akan mengambil hak orang lain. Ya, di tahun lalu saya haji itu, ya, perasaan saya dari hotel itu termasuk yang pertama jalan naik bis, ya, naik bis gitu. Nyampe sono sebelum zuhur, pas ketika nyampe, lo kok udah ditempatin ya? Udah ada yang udah ditempatin. Ya, saat itu kita nggak ada yang seuzon. Ya, tapi begitu beritanya viral, wah ternyata banyak oknum-oknum yang kemudian memasukkan jamaah haji, ya, yang jamaah haji gelap lah bahasanya. Mereka disebar ke beberapa tenda-tenda jamaah haji yang sesungguhnya. Nah ini kan apa jatuhnya? Ya, jatuhnya adalah zalim. Ya, kenapa zalim? Ya karena ya telah melanggar hak orang lain, mengambil hak orang lain yang bukan miliknya, miliknya. Sehingga konsekuensinya apa? Sehingga konsekuensinya yang kayak begitu, ya itu jangan berharap ya hajinya mabrur begitu. Sama seperti orang sholat pakaian mencuri, wah sholat saya diterima dari mana? Kalau orang pakaiannya boleh mencuri, kan begitu ya. Nah, nanti bukannya mabrur itu ya, malah hajinya apa? Mardud, ditolak. Ya, secara kasat mata sah, tetapi ya tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Nah ini yang tidak diinginkan. Ya, bahwasanya jangan sampai kemudian Nabi mengabaikan fakir miskin. Artinya jangan sampai Nabi, apalagi ini ahlu sufa udah duluan begitu. Udah udah duluan, mereka juga setia kepada Nabi. Gara-gara masuk kelas bangsawan, akhirnya mereka terabaikan. Ya. Aima alaika min hisabi rizki. Artinya tidaklah atasmu ya dari menjamin rizki haula, ya, mereka alladzina yad'una rabbahum, terhadap mereka yang menyeru rabbahum, kepada Tuhan mereka, ya, bil ghadati wal asyi. Ya, kemarin sudah pertemuan sebelumnya sudah kita bahas apa itu al ghada, ay awalun nahar ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Jadi disebut ghada itu waktu pagi. Kalau kita kan pagi itu dari disebut pagi itu ya habis subuh sampai jam 10 kan begitu ya. Jam 10 ke atas baru dianggap siang. Nah ini tidak. Al-ghada di sini waktu pagi adalah baina tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Dari mulainya antara terbitnya fajar sampai terbitnya
Ya, matahari. Kalau jam 10 pagi itu mau udah siang, berarti tidak disebut al-ghadah. Ada pertanyaan begini nih, Pak Ustadz, saya pengen sholat isyraq di rumah, ya. Nah, sholat isyraq, udah masuk waktu syuruk, sholat apa? Sholat isyraq di rumah, boleh apa kagak? Gini ya, yang pertama ada bedanya tuh antara syuruk, ya isyraq dengan apa? Dengan duha. Orang boleh sholat isyraq jika memenuhi 3 kriteria. 1, dia sholatnya di masjid. Sholat subuhnya apa? Sholat subuhnya di masjid, ya. Kemudian yang kedua, dia diam di masjid, kagak keluar-keluaran. Ya keluar dulu, pulang dulu, ngapain dulu. Nah, ini enggak berarti gugur syaratnya. Kemudian yang ketiga, terbitnya matahari. Nah, udah apa? Udah datang nih waktu syuruk. Sekarang kan sekitar pukul 6. Pukul apa? Pukul 6. Nah, nanti jarak antara syuruk dengan waktu duha itu bisa kurang lebih 15 sampai 20 menit. Baru kemudian sholat apa? Sholat duha gitu ya. Jadi yang namanya sholat isyraq itu dilaksanakan di mana? Di masjid ya. Berarti Pak Ustadz, kalau saya sholatnya di rumah, sholat itu namanya sholat duha. Namanya sholat apa? Sholat duha. Kalau sholat duha bisa dilaksanakan di masjid, bisa dilaksanakan di rumah. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah sholat duha. Yang lebih utama sholat duha. Ada orang yang sholat isyraq, sholat duhanya diabaikan. Tapi yang bagus bagaimana? Ya bagus dua-duanya. Dia sholat subuh di masjid, habis sholat subuh dia zikir, dia ngaji, begitu ya. Apalagi kalau ada kajian subuh dia ikutin sampai nanti datangnya waktu apa? Waktu syuruk. Sebelum dia keluar dari masjid, dia sholat apa? Ya isyraq dulu. Baru nyampe rumah, mandi, sarapan, sebelum berangkat kerja sudah masuk waktu duha, dia sholat duha. Ini kadang sholat isyraq yang dikerjain, sholat duhanya ya kagak gitu ya. Nah, jadi itu. Baru kemudian yang berikutnya wal asyiyi, ini petang. Ya, ini waktunya min zawali syamsi, dari tergelincirnya matahari ilal maghrib, ya, sampai datangnya waktu maghrib, datangnya waktu maghrib. Ya. Itu apa? Itu adalah al asyi. Syai', ya sedikit pun. Fatamalahum wa ta'abbaduhum, dan maka kamu mengusir mereka dan kamu menjauhi mereka, wala min hisabi, dan tidak pula menjamin rezekimu alaihim atas mereka syai' sedikit pun. Ya artinya emang apa sih permintaan dari golongan bangsawan ini sampai sebegitunya didengerin begitu ya? Sampai sebegitunya harus diperhatikan betul-betul. Emangnya kelompok bangsawan tadi, kelompok ningrat tadi yang menjamin rezekimu ya Rasul, apakah mereka yang bakal menjamin rezeki ya, kaum fakir miskin seperti itu ya? Makanya begini, watak Arab jahiliyah ya. Yang pertama, mereka itu takut miskin. Takut apa? Takut miskin. Makanya mereka punya kebiasaan itu ya, ketika mereka merasa nggak mampu, tapi kemudian mereka punya anaknya dibunuh. Apalagi yang lahir perempuan, dicekek langsung sampai apa? Sampai mati tuh. Dicekek sampai apa? Sampai mati. Tuh. Karena dalam bayangan mereka, kalau sampai si anak ini besar, mereka nggak kuat apa? Biayain, dicekek itu sampai mati. Kemudian yang kedua, di sana ada perbedaan kasta. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kaya nggak mau tuh bergaul sama yang miskin, nggak mau bergaul sama kalangan apa? Kalangan budak. Nggak mau makanannya sama dengan apa? Dengan yang budak gitu ya. Sehingga para jamaah sekalian, ketika Islam datang, ya barulah ini dirubah. Tidak ada perbedaan kasta, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu
ya wa ta'ala. Ya, meskipun memang ada beberapa hal yang menjadi catatan khusus. Apa contohnya? Contohnya di mana kita dianjurkan untuk memuliakan keturunan Rasul. Keturunan apa? Rasul. Ya, zuriyah Rasul harus dimuliakan. Betul enggak? Betul. Ya, ini sama seperti halnya kita menghormati guru, begitu juga keluarganya. Kita hormati guru, begitu juga istrinya, begitu juga anak-anaknya. Itu dijelaskan di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim Asy-Syaikh Burhanuddin. Itu pernah bercerita ada seorang imam besar di daerah Bukhara. Dia seorang imam besar di daerah Bukhara yang punya kebiasaan ya, kalau lagi belajar kemudian ya, ada anak gurunya lagi main, sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya, kepada anak gurunya, dia berdiri. Dia apa? Dia berdiri. Makanya kenapa kalau ada tamu kita apa? Kita berdiri, kita lagi duduk nih. Wah, ada tamu datang, kita apa? Berdiri. Itu salah satu bentuk apa tuh? Iya, bentuk penghormatan, ya. Ada juga seorang qadhi atau seorang hakim, Al-Imam Fakhruddin. Ya, Al-Imam Fakhruddin ini yang kemudian menjabat sebagai ya, kepala para imam di daerah Marwa. Dulunya sebelum menjadi imam itu punya kebiasaan jadi tukang masak buat gurunya. Dan selama ia masakin gurunya, ia nggak pernah ikut makan. Nggak pernah ikut apa? Ikut makan tuh. Jadi kalau dia masak 5 piring, ya udah 5 piring buat apa? Buat gurunya. Nah, ini kadang kalau anak-anak sekarang rada-rada songong gitu kan ya. Kadang dia makan dulu, gurunya apa? Gurunya sisanya gitu ya. Itu kalau di pesantren saya ajarin. Nih ya. Jadi nanti biar ke para kiai dulu. Ya, biar nanti mereka makan dulu. Selesai makan ada sisanya, alhamdulillah. Ya kagak ada sisanya, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting guru-guru kita pada apa? Pada makan. Itu saya ajarin begitu. Ini kadang-kadang jadi panitia bocah ledok, giliran guru-gurunya makan, habis ini. Ini mana makanan? Habis sama bocah tadi duluan. Nah, balik lagi para jamaah sekalian, bahwa yang menjadi catatan buat kita, memang betul ada kemuliaan nasab, ada kemuliaan ilmu. Ya, tetapi kemuliaan ini harus sejalan dengan kemuliaan ketakwaan. Dan kemuliaan ketakwaan inilah yang menjadi apa? Yang sifatnya hakiki. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Anda nasab boleh mulia. Ya, tapi jika Anda tidak bertakwa kepada Allah, ya maka Anda tidak lebih baik, ya jauh lebih buruk, ya dibanding apa? Dibanding ya mereka. Artinya mereka orang-orang biasa bisa jadi mengalahkan apa? Derajatnya Anda semua, ya karena Anda tidak apa? Ya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu ya wa taala. Jadi patokan kita seperti itu, gitu ya. Wa innama, dan hanya saja ar-raziqu lahum walaka, yang memberikan rezeki baik kepada mereka maupun kepadamu huwallahu ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fada'ahum yakunu indaka, ya maka biarkanlah mereka, jadilah mereka indaka di sisimu, wala tatrud ya hum, dan janganlah mengusir mereka, fatakun minaz zalimin, jika engkau mengusir mereka jadilah engkau orang-orang yang zalim. Ingat-ingat ya Rasul, ya bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Meskipun itu bangsawan hartanya banyak, ingat semua karunia itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan engkau abaikan mereka dari kaum fakir miskin. Linafsika, bagi dirimu, bihadat tardi walahum, dengan pengusiran ini dan juga bagi mereka. Li'annahum, karena bahwasanya mereka istahaqu, mereka ini
berhak mazidat takrib, mendapat tempat yang lebih dekat, mendapat tempat yang lebih dekat. Ya, wakilah dan dikatakan annal kuffara, bahwasanya orang-orang kafir ta'anu fi iman, mereka ini mencela ya keimanan, ulaikal fuqara, ya mereka orang-orang kafir ya. Ada juga yang mengatakan kenapa kok mereka itu sampai seperti itu? Ya Rasul, kami dari bangsawan mau beriman dengan catatan mohon kami beri keistimewaan karena kami nggak senang itu dengan orang-orang apa? Orang-orang fakir. Mereka meremehkan keimanan orang-orang apa? Orang-orang fakir. Padahal belum tentu, jangan-jangan orang fakir derajatnya, imannya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qalu, dan mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahum, sesungguhnya mereka, innama ijtama'u, hanya saja mereka mau berkumpul indaka di sisimu, wa qabal, dan mereka menerima dinaka agamamu, li'annahum, karena bahwasanya mereka yajiduna bihadas sabab, mereka ingin mendapatkan dengan sebab ini. Apa yang mereka ingin dapatkan? Ma'kulan dengan sebab adanya makanan, wa malbusan dengan sebab adanya pakaian indaka di sisimu. Ya, jadi orang yang kelompok bangsawan ini sampai berkata, ya Rasul, itu kan mereka mau beriman kepadamu karena mereka butuh makan, karena mereka pengen dapat apa? Pakaian. Wa illa, dan kecuali faum fariguna andinika, ya, dan kecuali maka mereka ini kosong dari agamamu. Artinya kalau mereka nggak dikasih makan, kalau mereka nggak dikasih ya pakaian, ya, belum tentu mereka mau beriman apa? Kepadamu. Ini wakilah, ada yang mengatakan kenapa kok dari kalangan bangsawan itu minta keistimewaan. Ya, salah satunya tadi mereka nggak seneng dan kaum apa? Fakir miskin, sampai beralasan orang fakir miskin ngikutin masuk agama Islam karena berharap pengen dapat apa? Makan, ditanggung makannya, dapat apa? Pakaian. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kanal amr, jika adalah perkara itu, kama yaquluna, ya sebagaimana yang mereka katakan, fama yalzimuka illa tibaruz zahir, ya, tidak ada yang kamu haruskan, yalzimuka, yang kamu haruskan, illa tibaruz zahir, ya, kecuali ibarat zahir dalam batin mereka, ya, zahir. Wa in kana lahum, dan jika wa in kana lahum batin, dan meskipun dalam batin mereka, dan jika dalam batin mereka ghair marda indallah, terdapat hal yang tidak diridhai oleh Allah, fahisabuhum alaihi, maka mereka ini menanggung alaihi, atasnya, lazim, ya, yang mesti lahum, bagi apa? Mereka. La yata'addi ilaik, ya, tidak bakal menyebabkan atau merembet ilaika kepadamu, kama anna hisabaka alaika, ya, sebagaimana kamu menanggung alaika atasmu, artinya kamu menanggung sendiri atasmu, la yata'addi ilaihim, dan tidak pula merembet kepada mereka. Jadi begini ya. Dalam ayat ini yang terakhir yang kita bahas ini, ya, mereka ini meremehkan adanya orang-orang apa? Orang-orang fakir. Ya, padahal masing-masing itu sudah apa? Jadi kita ini masuk surga nanti yaitu berdasarkan amal soleh apa? Masing-masing. Ya. Yang orang fakir ya masuk surga ya karena amalnya, amal solehnya. Ya. Orang kaya juga masuk apa? Ya, masuk surga ya karena amal solehnya. Kemudian yang kedua, bahwa wahai orang bangsawan, orang kaya, kelompok ningkrak, jangan engkau meremehkan orang-orang fakir. Ya, bahkan dijelaskan yadkhulu fuqara al-mu'min al-jannah qabla al-aghniya. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW
masuknya orang-orang fakir dari kalangan beriman ke dalam surga sebelum orang-orang kaya masuk. Binisbi yaum khamsami'ah amin, dengan jarak itu setengah hari yang sama kalau dihitung itu 500 tahun ya. Jadi para jamaah sekalian, bahwa perbedaan orang-orang fakir, mereka lebih dulu masuk dibanding orang-orang apa? Orang-orang kaya. Anda jangan meremehkan orang-orang kafir, orang-orang apa? Fakir miskin. Ya, bahwasanya mereka bisa jadi lebih dulu masuknya dibanding Anda dengan jarak setengah hari atau 500 tahun. Loh, ya, kenapa mereka bisa masuk lebih dulu? Karena ketika dihisab, ditanya untuk apa harta yang aku berikan kepadamu, kata mereka fakir miskin, ya Allah, apa yang saya mau gunain, yang saya juga kagak punya harta, kan begitu. Sedangkan orang-orang apa? Orang-orang kaya banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga para jamaah sekalian, di sini adalah ya dosamu adalah dosamu. Dosaku adalah dosaku, pahalamu adalah pahalamu, pahalaku adalah pahalaku. Jadi nggak merembet gitu. Nanti wahai orang kaya, ya jangan engkau berpikir bahwa nanti engkau masuk ke dalam agama Islam kemudian engkau jadi apa nih? Ya, jadi susah begitu. Ya enggak juga. Kan Nabi tidak apa? Ya tidak melarang yang kaya harus jadi miskin, kan kagak. Ya bahkan kita semuanya dianjurkan untuk apa? Ya untuk menjadi orang apa? Orang kaya begitu ya. Kecuali takdir yang berbicara ya berbeda. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini sudah masuk ke ayat apa? Ayat yang baru. Sedikit kita masuk ke hadis, satu hadis saja kita baca, kemudian kita tutup. Hadis ke kitab Jawahirul Bukhari, bab fadlut tasbih. Bab fadlut tasbih. Bab fadlut tasbih wa dzikrillah. Hadis yang ketiga dari bab fadlit tasbih wa dzikrillah. Babu fadlit tasbihi wa dzikrillah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulum fid darin amin. An Abi Musa Abdullah al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah daripadanya, qala berkata, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Tuhannya, walladzi la yadhkur, dan orang-orang yang tidak berzikir, mathalul hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan mati. Nah, jadi di sini tentang masalah apa? Ya zikir. Ya, jangan sampai kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala layaknya seperti orang yang apa? Orang yang mati. Pak Ustadz, saya bingung zikirnya zikir apa? Kalau kita baca kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi, itu disebutkan di sana, kalau bingung mau zikir apa, bacalah Al-Quran. Bahkan sepaling-paling utama zikir adalah kita membaca, mentadabbur, merenungi Al-Quranul Karim. Udah, jadi kita baca apa? Kita baca Al-Quran. Ya, kalau kita pengen tambah, ya tambah lagi dengan yang lain. Zikir-zikir yang diajarkan oleh guru-guru kita, zikir ba'da sholah. Ya, nanti zikir di waktu-waktu apa tertentu. Kemarin ya pembacaan doa akhir tahun, doa apa ya awal tahun. Nah, itu dibaca. Tapi kalau seandainya bingung, sekurang-kurangnya bacalah Al-Qur'anul Karim. Guru, saya lagi baca Al-Qur'an ini, tiba-tiba datang azan. Itu mana yang lebih utama? Kalau datangnya waktu azan, berhenti dulu ya. Kita mendengarkan apa? Menjawab panggilan azan, gitu ya. Nah, jadi kalau datangnya waktu apa? Waktu azan. Kenapa? Karena azan itu ya hanya sebentar, waktunya sedikit. Ya, menjawab panggilan azan hanya apa? Hanya sebentar kan? Waktunya tertentu. Sedangkan baca Quran bisa kapan aja. Sebelum azan bisa, habis azan lanjut lagi baca apa? Baca Quran. Maka berhenti sejenak untuk menjawab panggilan azan.
Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan kita senantiasa hiasi hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir kembali dalam keadaan sehat dan panjang umur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa liasatidzina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli ilmi khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri dhair. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarraqna min ba'dihi tabarrakan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.